Bro, gue mau lu dengerin ini pelan-pelan. Kalau hari ini lu benar-benar pergi, menurut lu dia bakal lega atau justru diam? Pergi di sini bukan pergi sambil marah ya bro. Bukan pergi sambil ngancam, bukan juga pergi sambil nunggu dia ngejar, tapi pergi dengan tenang, tanpa drama, tanpa pidato penutup, dan tanpa harus ngobrol baik-baik. Banyak cowok mikir, dia udah move on. Karena kelihatannya dia biasa aja, masih posting, masih nongkrong, masih ketawa. Tapi ada hal sederhana yang kebanyakan cowok nggak paham. Cewek itu bukan cuma nempel sama orangnya. Mereka nempel sama pola emosi yang lu ciptain di hidup mereka. Waktu lu dulu rutin ngechat, rutin nelpon, rutin nanya kabar, rutin bereaksi, lu jadi ritme, lu jadi pola, lu jadi sesuatu yang bisa dia prediksi. Dan manusia itu nyaman sama yang bisa diprediksi. Yang bisa ditebak, itu terasa aman. Yang aman terasa stabil, yang stabil terasa terkendali. Nah, begitu lu hilang total, bukan buat manipulasi, bukan buat hukuman, tapi karena lu milih kedamaian lu sendiri, pola itu putus, dan otak manusia benci pola yang nggak selesai. Awalnya, dia ngerasa punya power, he will be back. Dia yakin lu bakal muncul lagi. Dia mungkin posting lebih sering, kelihatan lebih happy, lebih nggak peduli, tapi performa itu bukan kedamaian. Seringkali itu cuman pertunjukan. Karena perang yang sebenarnya dimulai saat sunyi datang. Ketika lu cukup lama nggak muncul, diam lu berubah dari reaksi jadi pertanyaan. Kenapa dia nggak hubungin gua? Kenapa dia setenang itu? Dia beneran nggak peduli atau dia udah bahagia tanpa gua? Dan di situ mulai muncul sesuatu yang nggak enak, yaitu ketidakpastian. Gua bilang jujur ya, cewek itu sensitif banget sama feedback. Bukan dalam arti negatif, tapi mereka ngukur nilai dirinya lewat respon. Dulu waktu lu bereaksi, dia ngerasa punya dampak. Dulu waktu lu ngejar, dia ngerasa diinginkan. Begitu lu berhenti bereaksi, feedback hilang. Dan tanpa feedback muncul ruang kosong. Dan ruang kosong itu diisi sama imajinasi. Masalahnya, imajinasi itu selalu lebih liar dari kenyataan. Dia mulai ngulang percakapan lama di kepalanya, mulai mikir ulang momen-momen kecil, mulai dari cara lu lihat dia waktu serius, cara lu tetap tenang waktu dia lagi emosional. Absence itu memaksa refleksi, dan refleksi itu ngebangunin emosi yang tadinya dia tekan. Masalahnya di fase ini banyak cowok gagal. Baru seminggu atau 2 minggu udah panik. Mulai ngecek story, mulai cari alasan buat chat, mulai cuman mau nanya kabar. Dan begitu lu lakukan itu, tegangannya pecah. Ketidakpastian berubah jadi kepastian lagi. Dan emosinya stabil lagi. Tapi stabil yang datar. Nggak dalam, nggak intens. Ini yang jarang dibahas. Cewek nggak terlalu dalam merindukan cowok yang selalu ada di pinggir. Tapi mereka sangat dalam merindukan cowok yang hilang dengan tujuan. Bukan hilang karena ngambek, tapi hilang karena dia punya hidup, punya harga diri, punya arah. Semakin lama lu konsisten, diam dengan integritas, semakin keras memori lu bekerja di kepalanya. Dia mungkin coba kenal orang baru, mungkin coba distraksi, tapi jejak emosi itu nggak hilang cuma karena niat. Jejak itu hilang kalau diganti sama sesuatu yang lebih kuat. Dan kalau dulu lu hadir dengan tenang, dewasa, nggak reaktif, percaya deh jejak lu lebih dalam dari yang lu kira. Ada fase yang paling menarik dan ini jarang cowok sadar. Semakin dia merasa dalam, semakin di luar dia terlihat biasa aja. Dia bisa ketawa bareng teman, bisa kelihatan bahagia, bisa seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Tapi di dalam ada proses unraveling pelan-pelan, satu layer demi satu layer. Karena sekarang dia nggak punya skrip lagi. Dulu dia tahu lu bakal ngapain, tahu lu bakal respon gimana, tahu ritme hubungan kalian. Sekarang kosong. Dan kosong itu bikin gelisah. Stabilitas berubah jadi ilusi. Kenyamanan berubah jadi restlessness. Prediktabilitas berubah jadi misteri. Dan misteri itu magnet. Bukan karena trik, bukan karena permainan psikologis murahan, tapi karena lu nggak lagi ada dalam jangkauannya. Lu eksis, tapi di luar kendali dia. Dan manusia, terutama yang terbiasa punya kontrol emosional, paling enggak nyaman kehilangan kontrol itu. Di titik ini dia mulai nanya ke dirinya sendiri. Gue salah nggak sih dulu? Harusnya gue lebih menghargai dia nggak? Kenapa gue santai banget waktu dia masih ada? Dan semakin lama pertanyaan itu nggak punya jawaban, semakin dalam emosinya tumbuh. Emosi tanpa resolusi itu berat. Dan lucunya, semua itu terjadi tanpa satu chat pun dari lu. Tanpa satu update pun, tanpa lu perlu ngasih tanda kalau lu lagi memperhatikan.
Yang bikin ini kuat bukan karena lu mainin dia, tapi karena lu konsisten milih diri lu. Lu fokus bangun hidup lu. Lu fokus tenangin pikiran lu. Lu fokus jadi versi yang lebih solid. Sementara dia jadi penonton dan tahanan pikirannya sendiri. Dia nggak bisa pegang lu, tapi nggak bisa berhenti mikirin lu. Dan semakin lama lu nggak goyah, tarikannya makin kuat. Banyak cowok ngerusak fase ini karena nggak sabar. Padahal kekuatannya ada di kesabaran. Semakin lu tenang, semakin keras pengaruh lu. Dan di satu titik nanti yang terjadi bukan cuma kangen, tapi refleksi. Dia mulai bandingin cowok lain sama lu. Bukan karena lu sempurna, tapi karena lu sekarang jadi standar. Standar yang nggak bisa dia akses lagi dengan mudah. Dan di situ dia sadar yang dia kira biasa ternyata langka. Yang dia kira aman ternyata berharga. Yang dia kira selalu ada ternyata bisa hilang. Absence itu cermin. Dia bukan cuma kehilangan lu. Dia mulai mempertanyakan dirinya sendiri, pilihan-pilihannya, sikapnya, prioritasnya. Dan itu menakutkan. Karena kejelasan tanpa kontrol itu bikin gak nyaman. Sekarang gue mau lu pikirin ini. Kalau kehadiran lu dulu nilainya 10, tapi kesadaran emosinya waktu itu cuma 5 atau 6. Berapa lama kira-kira sampai kesadarannya nyusul dampak yang lu tinggalkan? Karena seringkali orang baru sadar nilai sesuatu setelah dia nggak bisa menyentuhnya lagi. Tapi ingat ya, ini bukan soal bikin dia hancur. Ini bukan soal balas dendam emosional. Ini soal lu punya standar, lu punya batas, lu punya harga diri. Kalau lu pergi dengan marah itu ego. Kalau lu pergi dengan tujuan, itu kekuatan. Dan kekuatan yang tenang itu selalu lebih memikat daripada perhatian yang memaksa. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan apakah dia akan hancur. Pertanyaannya adalah, apakah lu cukup kuat buat tetap diam? Cukup stabil buat nggak merusak prosesnya? Cukup dewasa buat benar-benar move forward tanpa perlu validasi? Karena ironisnya, semakin lu nggak butuh dia kembali, semakin besar kemungkinan dia mulai merindukan lu dengan cara yang dalam. Itulah paradoksnya. Semakin sunyi lu, semakin keras gema lu di pikirannya. Sekarang gua lempar ke lu. Kalau dampak kehadiran lu itu 10 dan emosinya baru nyusul di angka 7, menurut lu butuh berapa lama sampai dia benar-benar sadar sepenuhnya? Tulis jawaban lu di komentar. Dan kalau nih obrolan kayak gini ngebuka perspektif lu, share ke teman lu yang lagi susah ngelepas. Karena kadang kekuatan terbesar seorang pria bukan di seberapa keras dia berusaha bertahan, tapi di seberapa tenang dia melangkah pergi. Terima kasih, semoga bermanfaat.